Halo semuanya, perkenalkan saya Desmond Barin Stompul. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuatkan sebuah video tentang media dan komunikasi. Nah, video kali ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Media dan Perubahan Sosial yang dibawakan oleh dosen pengampu Ibu Septidenso Damanik MSOS. Media dalam dunia pendidikan. Nah, mengapa media dalam dunia pendidikan? Karena saya pernah mengikuti beberapa kegiatan dari volunteer yang diselenggarakan oleh Miangas Rote ataupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, jadi teman-teman sekalian, adapun media pendidikan merupakan seperangkat alat, bantu atau pelengkap yang digunakan guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan peserta didiknya. Nah, adapun alat bantu tersebut dapat dikatakan dengan media pendidikan. Sedangkan komunikasi adalah sistem penyampaiannya, di mana media pendidikan tersebut banyak dan sangat bervariasi. Nah, adapun sebagai teknologi, pendidikan menekankan kepada pendekatan teknologis dalam pengelolaan pendidikan. Nah, teknologi pendidikan mengintegrasi aspek manusia, di mana adanya proses prosedur dan peralatan. Teknologi komunikasi yang dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan pendidikan atau yang sengaja dirancang disebut dengan teknologi pendidikan. Jadi, media komunikasi pendidikan adalah teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi tersebut berupa perangkat keras atau dapat kita sebut sebagai hardware, di mana itu dapat kita ketahui seperti kapur, papan tulis, komputer, metode untuk mengatur dan menggunakan segala benda sebagai komponen dari sistem pembelajaran dan teknik untuk menciptakan perangkat lunak atau dapat kita sebut sebagai software atau bahan mengajar yang mengisi hardware. Nah, hal ini dikemukakan oleh beberapa ahli yang bernama Combs dan Ahmad pada tahun 1984. Nah, jadi teman-teman sekalian, di masa pandemi COVID-19 kemarin, memang sangat mengubah seluruh sendi kehidupan, terutama dalam hal pembelajaran. Nah, para insan bidik misi pun merasa terpanggil untuk membantu jalannya proses pembelajaran mengajar dari rumah atau dulu disebut sebagai MDR, di mana hal ini menjawab keresahan orang tua maupun siswa yang keberatan dengan adanya metode pembelajaran jarak jauh atau pada masanya kita sebut sebagai PJJ. Nah, jadi ada yang namanya sebuah wadah yang diselenggarakan oleh Kemdikbud atau Miangas Rote, yaitu mengajar dari rumah atau MDR, di mana mensinergikan potensi mahasiswa Indonesia yang peduli terhadap tingkat pendidikan, terutama metode pembelajaran yang efektif selama pandemi COVID-19. Jadi, program ini mencari relawan yang siap berbagi ilmu dan waktunya untuk kemajuan pendidikan Indonesia, khususnya di tengah pandemi seperti saat ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, nantinya volunteer yang terpilih akan melakukan kegiatan mengajar dari rumah yang menyesuaikan dengan domisilinya masing-masing. Adapun program ini sangat bermanfaat bagi kaum muda milenial untuk selalu menimba ilmu, menambah pengalaman, relasi, dan selalu bersyukur dengan keadaan apapun. Jadi, teman-teman sekalian, adapun program tersebut mengajak para mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia untuk berkontribusi secara sukarela dalam membantu kegiatan belajar mengajar murid PAUD hingga SMP yang mengalami kendala dalam pelaksanaan metode pembelajaran jarak jauh. Jadi, saya juga termasuk sebagai volunteer mengajar dari rumah di tahun 2020 yang lalu. Jadi, di saat saya mengikuti kegiatan kevolunteeran mengajar dari rumah, maka Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim, dalam sambutannya menyampaikan rasa kagum dan bangga kepada mahasiswa relawan mengajar dari rumah, di mana relawan berjiwa besar dan tanpa pamrih membantu masyarakat dengan cara mengajar dari rumah, sehingga mengurangi beban para murid, guru, dan orang tua dengan cara memastikan pembelajaran tetap berlangsung di masa pandemi ini. Jadi, di saat kami melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah, kami tetap memberikan edukasi kepada anak-anak, di mana kami mengajarkan mereka bagaimana cara menjaga pola kesehatan di masa pandemik di tahun kemarin. Nah, jadi program ini sangat bermanfaat karena saya bisa mendapatkan banyak pengalaman
dan ilmu serta dapat berbaur dengan murid maupun masyarakat. Halo, nama saya Bineta Nathalie Stompul, kelas 1 SMP. Halo, nama saya Domen Semenang, kelas 7 SMP. Salam anak, kami dari anak murid mengajar dari rumah. Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kami berharap semoga COVID-19 ini dapat pergi dari negara tercinta ini. Dan kami berharap semoga pendidikan di negeri ini dapat berjalan lagi seperti semula. Dan terima kasih kepada Miados yang sudah menyediakan program ini. Dan semangat kepada kakak Nora volunteer pengajar.